teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas I, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, pada video kali ini kami akan mengulik sedikit materi yang dibahas dalam kode etik psikologi, yakni asesmen dan juga intervensi. Nah, teman-teman, kami terdiri dari 3 orang. Pertama Nur Azza Aprilia Firsa, Nur Arifah, dan juga Nur Akidah Raistao. Terus apa sih yang akan kami bahas? Nah, kami akan membahas beberapa pasal yang membahas tentang asesmen dan juga intervensi. Nah, pasal asesmen itu ada 6, mulai dari pasal 62 hingga pasal 67. Sedangkan untuk intervensi terdiri dari 1 pasal saja, yakni pasal 68. Lantas, apa sih kode etik psikologi itu? Nah, kode etik psikologi adalah kode etik yang diresmikan secara langsung oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI, di mana kode etik ini berisi hal-hal moral yang patut untuk dipahami, dipatuhi oleh psikolog maupun ilmuwan psikologi. Nah, sifatnya itu universal dan disusun dengan memperhatikan aturan-aturan internasional. Nah, terus mengapa kita perlu mempelajari kode etik psikologi? Jawabannya ada di tujuannya. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan manusia serta memberikan perlindungan pada setiap layanan masyarakat yang berkaitan ataupun menyangkut praktik layanan psikologi. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir mengenai kemungkinan terjadinya penyalahgunaan layanan ataupun pengabaian terhadap tanggung jawab karena tidak adanya pedoman ataupun kemungkinan setiap individu untuk mendahului kepentingan pribadinya. Karena hal ini dapat diminimalisir karena dalam psikologi sudah ada kode etik yang berlaku. Sehingga psikolog maupun ilmuwan psikologi sudah tahu dalam mengatur diri atau self-regulation-nya maupun sudah tahu garis batas yang perlu ia lakukan dalam pemberian layanan. Melangkah ke pasal-pasalnya. Pertama kita bahas mengenai pasal asesmen teman-teman. Nah, pasal pertama ada pasal 62 mengenai dasar asesmen. Jadi, asesmen psikologi itu perlu teman-teman ketahui adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Jadi, dalam melakukan ataupun membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis akan dilakukan observasi, wawancara maupun penggunaan alat tes sebagai instrumen. Kemudian ada juga pelaporan hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh psikolog maupun ilmuwan psikologi yang memiliki kompetensi sesuai dengan pemeriksaannya. Lanjut, pasal ini juga membahas tentang kewajiban psikolog untuk membangun hubungan kerja kepada lembaga atau institusi ia bekerja. Jadi, juga bisa dilakukan pendokumentasian sebagai usaha dalam melakukan asesmen. Lanjut, kita akan membahas tentang contoh kasus pasal 62. Teman-teman bisa lihat di layar. Mari kita analisis bersama. Jadi, setelah saya jelaskan pasal 62, kita bisa menganalisis pada kasus tersebut ilmuwan psikologi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pasal berapa? Betul sekali, pasal 62 ayat 2, mana saran atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog forensik yang sudah melakukan asesmen atau pemeriksaan psikologi terhadap seseorang yang melakukan kasus kriminal. Sehingga saran yang diberikan adalah saran hasil dari pemeriksaan psikologi dan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh pihak berwajib adalah langkah yang sesuai dengan kondisi dari psikologis pelaku. Seperti itu teman-teman. Lanjut, pasal 63. Nah, pasal 63 sendiri membahas mengenai penggunaan asesmen. Jadi, pada pasal ini dibahas mengenai penggunaan asesmen yang mulai dari konstruktivitas berupa validitas dan juga reliabilitas dari instrumen asesmen. Selain itu, pada pasal ini juga dibahas mengenai administrasi asesmen serta pengkategorian dari tes-tesnya.
Nah, rupanya ada beberapa kategori alat tes dalam psikodiagnostik, teman-teman. Mulai dari tes yang tidak membutuhkan interpretasi yang mendalam, hingga kategori yang membutuhkan pengetahuan pendukung seperti statistika, pengetahuan mengenai perbedaan individu, dan lain-lainnya. Ada 4 kategori A, B, C, dan juga kategori D. Nah, untuk hasil dan juga tes yang kadaluarsa. Rupanya dalam hasil tes atau hasil asesmen itu bisa berlaku 2 tahun, tapi ada beberapa kasus yang perlu pengetesan kembali, teman-teman. Kemudian dalam penggunaan asesmen harus dilakukan oleh pihak yang berkualifikasi dan memadai. Jadi tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, teman-teman. Seperti itu. Lanjut, kita bahas kasusnya. Contoh kasus pada pasal 63. Mari kita analisis bersama. Nah, kasus 63 mengenai penggunaan asesmen nomor 3 pada bagian B kategori D. Nah, kasus tersebut itu sesuai dengan pasal tersebut. Tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan juga prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu. Nah, tes ini juga membutuhkan pemahaman tentang testing dan juga didukung dengan pendidikan psikologi standar. Psikolog dengan pengalaman 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tes tersebut. Nah, pada contoh kasus tersebut terjadi pelanggaran kode etik karena seorang psikolog yang masih dalam masa supervise untuk melakukan asesmen menggunakan alat tes termasuk dalam kategori D memberikan tanda tangan langsung pada lembar hasil asesmen. Dan prosedur yang seharusnya benar adalah psikolog supervision merevisi kembali hasil asesmen yang telah dilakukan oleh psikolog tersebut. Setelah itu lembar hasil bisa ditandatangani oleh supervisor. Nah, lanjut teman-teman. Pasal 68. Pasal 68 ini membahas mengenai informed consent. Kenapa? Karena psikolog ataupun ilmuwan psikologi harus wajib banget melakukan ataupun memperoleh persetujuan dari klien dalam melakukan asesmen, evaluasi, intervensi maupun jasa-jasa diagnostik lainnya. Contohnya, ayo kita bahas. Dari kasus yang tertera, teman-teman bisa lihat bahwa terjadi pelanggaran kode etik pada pasal 64. Nah, perlu diingat bahwa ketika kita ingin melakukan asesmen perlu namanya informed consent seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi, karena tidak adanya informed consent, maka hal ini dapat menjadi sebuah pelanggaran. Lanjut, kita bahas pasal 65. Pasal ini membahas mengenai interpretasi dan juga hasil asesmen. Dalam interpretasi perlu untuk memperhatikan faktor dari instrumen, misalnya perbedaan budaya. Kemudian karena ada beberapa hal yang sulit untuk diinterpretasikan jika terjadinya perbedaan budaya ataupun bahasa dari si klien dengan instrumen yang kita gunakan. Lanjut, pasal 66 membahas mengenai penyampaian data dan hasil asesmen. Teman-teman, dalam menyampaikan hasil asesmen, psikolog itu harus memperhatikan kemampuan klien. Misalnya bahasa dan juga istilah itu harus menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh si klien. Kenapa? Karena kalau tidak, si klien itu tidak akan mengerti dengan penggunaan hasil tesnya. Contoh kasusnya nih, kasus pasal 66. Nah, seorang psikolog itu melayani seseorang. Hasilnya adalah orang tersebut mengalami skizofrenia. Lama kemudian orang tersebut terjerat kasus hukum. Psikolog dapat membagikan hasil asesmen orang tersebut ke pihak berwenang demi kelancaran investigasi. Jadi, aparat hukum bisa diberikan hasil asesmen dari si terdakwa sebagai proses kelancaran investigasi. Next, pasal 67. Pasal 67 membahas mengenai penjagaan alat tes dan juga hasil dari asesmen.
Jadi alat tes itu harus aman dan lengkap dan juga datanya itu harus terjaga. Tidak boleh diberikan ke sembarang orang. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa pause video ini ya. Lanjut kita bahas mengenai pasal intervensi. Jadi pasal intervensi seperti yang saya bilang sebelumnya, pasal ini dibahas dalam pasal 68. Pasal 68 membahas mengenai dasar intervensi. Jadi sebagaimana yang tertera, intervensi sebagai upaya yang dilakukan untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok ataupun masyarakat. Ya, tujuannya adalah menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai upaya preventif dan juga kuratif. Dasar intervensi itu seperti yang tertera bisa individual, kelompok maupun komunitas. Metodenya itu bisa berbentuk psikoedukasi, konseling maupun terapi. Nah, psikoedukasinya ini dapat berbentuk pelatihan maupun tanpa pelatihan teman-teman. Kemudian konseling psikologi itu merupakan bentuk bantuan yang digunakan untuk mengatasi masalah baik sosial, personal, pendidikan atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Sedangkan terapi itu kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur. Contoh kasusnya seperti yang tertera di layar. Teman-teman, seharusnya intervensi itu dilakukan setelah mengetahui hasil asesmen karena intervensi sesuai dengan prosedur dirancang berdasarkan hasil asesmen yang telah diperoleh sehingga dapat mencegah memburuknya suatu keadaan. Apa yang dilakukan oleh Kinara atau psikolog itu tidak sesuai dengan prosedur dan juga bisa dikhawatirkan memicu masalah yang lebih rumit karena belum mengetahui dengan jelas keadaan serta masalah yang dihadapi oleh klien. Oke, sampailah di penghujung video. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang sedang menjalani masa perkuliahan psikologi ataupun kepada teman-teman yang ingin melakukan asesmen maupun intervensi dalam psikologi seperti itu. Hope you enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.